Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Hari ini Jumat malam ya, menjelang dini hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2025. Kembali kepada bahasan Ar-Rahman ya. Kali ini kita akan reaksi dua video aja ya dari Ustadz yang sudah familiar, kita dengar suaranya. Mari kita dengarkan saja. Rahman diambil dari kata rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Rahman semua mendapatkan kasih sayang Allah. Yang minum khamar, kenapa dia tidak mati sekarang? Karena dia masih dapat kasih sayang Allah. Yang musyrik dapat kasih sayang Allah. Yang kafir dapat kasih sayang Allah. Hewan, binatang, serangga, semua yang melata dapat. Kenapa? Ar-Rahman. Oke, itu ya, itu dari video pertama ya yang akan kita reaksi. Jadi Ar-Rahman itu sebenarnya sudah familiar kita dengar dan kita ucapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan satu diksi lagi yaitu Ar-Rahim ya. Ar-Rahman yang sering kita ucapkan itu yaitu pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum ya, bahwa Ar-Rahman itu kita pahami sebagai satu diksi yang bermakna kasih. Artinya bahwa Ar-Rahman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk ya. Seperti apa yang kita dengar di video barusan. Jadi itu makna umum ya. Sekarang akan kita bahas dengan perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Seperti yang sudah saya sampaikan ya di minggu lalu, bahwasannya Ar-Rahman ini karena ada huruf nun di belakangnya itu menjadi wazan fa'lan, yaitu sebuah penekanan. Nah, karena adanya huruf nun itu menunjukkan level keadaan suatu peristiwa yang tunduk di dalam hukum-hukum objektif manusia ya. Jadi dengan adanya huruf nun itu menandakan bahwa Ar-Rahman itu memiliki sebuah penekanan terhadap kekuasaan atau dominasi dan juga produktivitas. Jadi produktivitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan bermanfaat bagi alam semesta. Sedangkan dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Sehingga Ar-Rahman itu memiliki pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas kekuasaannya, dominasinya, dan juga produktivitasnya. Untuk siapa? Ya siapa lagi kalau bukan untuk alam semesta. Jadi alam semesta ini adalah langit dan bumi, dan juga di antara keduanya. Di antara keduanya berarti makhluk-makhluk lain yang ada di dalamnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan juga kalau di langit itu ya seperti bintang-bintang, galaksi, dan apa yang hidup di langit ya, misalnya sel, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, bentuk kekuasaan atau dominasi dan juga produktivitas Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan kepada alam semesta itu tidak ujuk-ujuk langsung ada, tetapi melalui proses hukum-hukum objektif. Jadi kita perlu pahami bahwa hukum objektif itu adalah terlihat ya, dan dapat diverifikasi. Objektif juga berarti ada datanya dan juga bisa diamati strukturnya. Nah, nanti ada juga yang disebut subjektif. Jadi objektif itu lawan daripada subjektif. Jadi subjektif ini adalah didasarkan pada pendapat, perasaan, dan juga pengalaman empiris pribadi. Subjektif itu juga berarti sudut pandang dan juga emosi. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak dapat diverifikasi, tidak ada datanya, tidak ada bukti ilmiahnya, dan juga tidak bisa diamati strukturnya. Jadi subjektif itu keluar dari individu tiap-tiap orang. Jadi simpelnya kalau objektif itu dapat dilihat, ada faktanya, ada datanya, ada bukti ilmiahnya, dan bisa diamati strukturnya. Sedangkan subjektif itu ya tidak ada datanya, tidak ada faktanya, tidak ada ilmiahnya, bukti ilmiahnya, dan tidak bisa diamati strukturnya. Nah, kita kembali lagi ke Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini adalah tunduk pada hukum-hukum objektif alam semesta ya. Misalnya saja di langit ya, atau di galaksi itu ada bintang-bintang yang strukturnya itu bisa diukur, bisa diamati, dan bisa juga diobservasi. Sehingga para ilmuwan atau ahli sains itu dapat melakukan prediksi kalau bintang-bintang atau galaksi kenapa tidak bertabrakan itu bisa dipelajari. Nah, itu menandakan bahwa Ar-Rahman itu sebagai asma atau simbol keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang ada di bumi ya. Misalnya bagaimana Ar-Rahman itu melalui proses memberikan makan kepada makhluk hidup ya. Misalnya hewan-hewan atau binatang ya. Bagaimana biji-bijian itu dapat tumbuh menjadi sebuah pohon, lalu dari pohon itu muncul buah sehingga dengan buahnya itu dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, itu adalah Rahman namanya. Dan Ar-Rahman itu adalah sebuah simbol atau bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula apa yang terjadi dengan manusia ya. Kalau tadi itu tentang makanan, nah ini tentang upgrade dan update. Jadi manusia itu seperti yang telah sama-sama kita bahas,
di kajian-kajian sebelumnya itu dapat mengupdate dan mengupgrade diri. Nah, itu adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan simbol yang disebut Ar-Rahman. Nah, misalnya saja ya, Allah Subhanahu wa taala dengan simbolnya Ar-Rahman itu memberikan pengajaran kepada manusia, sehingga lewat manusia itu dapat berimplikasi kepada manusia yang lainnya ya, melalui pengajaran. Manusia mengajari manusia. Dalam hal ini misalnya saja orang tua mengajari anak atau guru mengajari murid. Dan itu berlaku sudah lama ya, sejak dulu kala ya, mungkin zamannya di masa Adam ya, Hawa dan anak-anaknya yang melalui Ar-Rahman itu mereka melakukan pengajaran. Jadi dari pengajaran itu manusia dapat melakukan update dan upgrade terhadap dirinya sendiri. Dengan pengajaran itu ya dapat dilakukan misalnya yang dulu yang masih pakai baju ya, baju dari kulit binatang atau kulit domba, sehingga dari pengajaran dapat di-upgrade. Kulit domba diambil bulu-bulunya sehingga bulu-bulunya itu dipintal dan dijadikan benang. Dari benang itu maka dilakukan proses menjadi kain. Dari kain maka dapat dilakukan atau dibuat sebuah pakaian. Begitu pula bagaimana cara bercocok tanam juga itu lewat proses pengajaran ya. Yang dulu mungkin pakai pacul ya, pakai batu ya, masa zaman prasejarah. Kemudian manusia melakukan upgrade dan update sehingga mereka membuat alat-alat yang lain seperti pacul, kampak. Lalu dengan pengajaran juga manusia mengupgrade dan mengupdate dirinya sehingga dimanfaatkannya lah binatang-binatang atau hewan ternak menjadi garapan. Nah, itu semua itu bermanfaat bagi manusia. Nah, itu siapa yang melakukan itu semua? Nah, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat simbolnya Ar-Rahman itulah dia atau Allah Subhanahu wa taala itu dapat melakukan semua proses itu. Kemudian sekarang-sekarang kan sudah tidak pakai hewan ternak lagi ya. Para petani dapat melakukan garapan sawahnya dengan bantuan mesin ya, misalnya traktor. Dan semakin maju keadaan suatu zaman itu akan berubah, dan perubahan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diksi halak. Nah, halak ini adalah implikasi ya daripada Ar-Rahman itu, dan itu sudah pasti terjadi. Oleh karena itu Islam seharusnya menjadi agama yang tidak lekang oleh keadaan suatu zaman dan waktu. Jadi ketika halak itu terjadi atau proses perubahan itu terjadi, Islam juga dapat beradaptasi seperti itu. Jadi kalau kita masih pakai belajar cara lama, nah ini justru ketinggalan zaman umat Islam sebenarnya. Sementara di luar Islam atau orang-orang kafir itu sudah melakukan upgrade dan update terhadap dirinya sendiri, tapi umat Islam masih berkutat pada masalah-masalah fikih ya. Ini juga saya juga agak ini juga nih, pesimis juga terhadap umat Islam, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan subjektivitasnya. Nah, ini dia ya. Jadi nanti kita akan bahas subjektivitas Allah Subhanahu wa taala di video kedua. Oke, untuk memahami bahwa Ar-Rahman itu adalah hukum-hukum objektif yang terjadi kepada alam semesta ya, yang dapat diukur, ada datanya, dapat diilmiahkan, dan juga yang tunduk dalam hukum-hukum objektif yang dapat diverifikasi ya, dan juga didasarkan pada fakta-fakta, data ilmiah dan bukti, dan juga dapat diamati strukturnya. Nah, itu ada di surat Furqan ayat 59 ya. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Ar-Rahman. Nah, ada kata Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira. Nah, saya akan bacakan terjemahannya. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dari penciptaan dulu nih ya, langit dan bumi ya. Dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, kalau ada tambahan wa ma bainahuma di antara keduanya, berarti itu merujuk pada makhluk-makhluk yang ada di bumi, yang hidup di bumi, dan juga benda-benda ya, atau makhluk juga ya yang ada di langit. Kemudian dia bersemayam di atas ars Ar-Rahman. Maka tanyakanlah soal Ar-Rahman itu kepada orang yang lebih mengetahui. Jadi Ar-Rahman itu ada yang mengetahui apa arti Ar-Rahman itu. Nah, kalau kita baca full redaksi ini, berarti Ar-Rahman itu mengetahui penciptaan langit dan bumi dan di antara keduanya. Nah, siapakah orang-orang yang tahu hal itu? Yaitu orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Nah, itu ada di surat An-Nahl ayat 43. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Jadi Ar-Rahman itu adalah orang yang memiliki pengetahuan. Pengetahuan apa ya? Pengetahuan tentang penciptaan
as-samawati wal ard wa ma bainahuma. Sehingga dengan pengetahuannya itu dapat diketahui kalau semuanya itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, itu ada diksi yang bunyinya summastawa alal ars. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Ya, yang bersemayam di atas ars itu apa? Ya Ar-Rahman, simbol Allah. Kalau kita mau baca seluruh ayat yang berkenaan dengan Ar-Rahman, itu pasti merujuk pada penciptaan as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan diantara keduanya. Jadi untuk mengetahui apa itu Ar-Rahman, maka tanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang Ar-Rahman itu, yaitu tentang penciptaan as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan diantara keduanya. Misalnya orang yang memiliki pengetahuan itu akan menunjukkan bahwa semuanya itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, kalau ada anggapan bahwa yang bersemayam di atas arsy itu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemahaman yang keliru, karena Al-Qur'an itu mengkonfirmasi bahwa yang bersemayam di atas arsy itu adalah Ar-Rahman. Misalnya di surat Thaha ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang bersemayam di atas ars. Lalu kita baca lagi di surat Yunus ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summastawa 'alal ars yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tazakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, kita baca lagi ya di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha summastawa 'alal arsy wa sakhkhara samsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yadabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluk hidup dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan alal arsy istawa atau bersemayam di atas ars, itu ada setidaknya 8 ayat ya, dari 8 surat yang berbeda. Nah, itu kita harus baca secara komprehensif. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu tidak boleh bertabrakan. Jadi yang dimaksud bersemayam di atas ars itu harus jelas, karena Ar-Rahman itu bukan Allah, tapi Ar-Rahman itu adalah asma Allah, yaitu simbol Allah. Nah, dari sini ya saya harap sudah clear ya, yang bersemayam di atas ars itu apa ya.